sekalian. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Amin. Hari ini Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, Ibu akan menulisnya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai agama yang menjadi mayoritas di Indonesia. Dan agama itu adalah agama Islam, Bu. Islam ya. Iya, Bu. Agama Islam. Selain itu kita membahas tentang 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori apa saja itu, Alfida? Teori Mekah, Ibu. Pertama, teori Gujarat dan teori Persia. Ya, benar sekali. Ada 3 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah dibawa langsung oleh pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, teori Gujarat yang dibawa langsung oleh pedagang India pada abad ke-13 Masehi. Dan terakhir adalah teori Persia yang dibawa langsung oleh pedagang Irak pada abad ke-13 Masehi pula. Selain itu, kita tadi sudah menyinggung sedikit mengenai pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Masih ada 4 cara lagi cara masuknya Islam ke Indonesia. Apa itu, Bu? Wah, pertanyaan yang lumayan Terus pertanyaan yang sangat bagus sekali. Maaf ya, Ibu tadi sempat memikir karena pertanyaan terlalu bagus, jadinya Ibu sampai wah memikirkannya. Ibu hapus dulu ya. Iya, Bu. Kurang nggak? Kalau kurang pun nggak ada lagi. Kurang satu-satu. Cara masuknya Enak memangnya. Enak. Tapi yang ini apa yang pakai coklat ya tengahnya? Islam Sebelumnya kita catat dulu ya anak-anak biar ilmunya bisa mengalir terus kepada kalian dan bisa kalian baca. 3, 4, 5. Perdagangan. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga pendidikan. Keempat seni budaya. Yang kelima adalah politik. Itu kan ada pucuk yang baru muda tuh. Natuna tuh kan ada tuh. Ini adalah 5 cara masuknya Islam ke Indonesia. Pertama kita akan membahas mengenai perdagangan. Islam terkenal dengan negara lintas perdagangan. Oleh sebab itu banyaknya para pedagang-pedagang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya dan menjajakan dagangannya.
termasuk agama Islam yang dibawa langsung oleh orang Arab, orang Persia maupun orang India. Mereka melakukan interaksi antara masyarakat masyarakat Indonesia melalui dan masyarakat Arab ataupun pedagang-pedagang, yaitu pedagang Arab, India, dan Persia. Maaf ya, omongan ibu agak belibet. Ibu bingung berkata-kata dengan kalian karena kalian begitu cantik, begitu ganteng, begitu soleh maupun solehannya sampai ibu terpana. Dan melalui perdagangan ini akhirnya mereka melakukan interaksi dan mereka pun membuat pemukiman yang bernama pemukiman Pokojan, yaitu pemukiman orang-orang Islam. Setelah mereka melakukan interaksi dengan orang Indonesia, mereka pun akhirnya terpikat dengan wanita-wanita Indonesia. Wanita-wanita Indonesia itu termasuk ramah dan cantik-cantik pula. Akhirnya mereka pun melakukan perkawinan dengan putri-putri raja maupun rakyat-rakyat biasa. Sebelum mereka dinikahkan, mereka wajib diislamkan dahulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah kalian tahu 2 kalimat syahadat itu ada yang hafal? Wah, coba Nina, ibu ingin dengar 2 kalimat syahadat kamu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, Nina, benar sekali jawaban kamu. Jawabannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan begitu, orang wanita-wanita tersebut masuk ke agama Islam. Setelah mereka melakukan perkawinan, otomatis para ulama tersebut menyebarkan pendidikan mereka, menyebarkan ilmu agama mereka dengan membuka sebuah sekolah kecil, sekolah umum untuk masyarakat yang ingin belajar mengenai agama Islam maupun istri-istri mereka. Mereka membentuk sebuah pondok pesantren yang di dalamnya ulama-ulama dari berbagai seluruh Indonesia. Salah satunya adalah ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa maksudnya, yaitu Wali Songo. Wali Songo itu adalah ulama-ulama yang berasal dari Pulau Jawa yang terdiri dari 9 sunan. 2 diantaranya adalah Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Mereka menyebarkan ilmu pengetahuan mereka menggunakan seni budaya mereka, yaitu Sunan Kalijaga terkenal dengan wayang kulitnya. Sunan Kalijaga ini menceritakan sebuah cerita-cerita rakyat menggunakan bahasa Jawa agar mudah dimengerti oleh orang-orang Jawa maupun orang-orang Islam yang pada saat itu masih belum mengenal secara jauh apa itu agama Islam. Dan Sunan Bonang menciptakan sebuah lagu-lagu Islami menggunakan musik gamelan. Musik yang terkenal lagu ciptaannya adalah Tombo Ati. Dan terakhir adalah dengan cara berpolitik. Berpolitik ini sunan-sunan tadi atau para ulama-ulama tadi mendekatkan diri kepada raja maupun putri-putri bangsawan mereka untuk dimasukkan mereka ke dalam agama Islam. Setelah raja-rajanya tadi masuk Islam, otomatis para pelayan-pelayannya dan para pengikut-pengikutnya, termasuk dayang-dayangnya, melir-melirnya, dan rakyat-rakyatnya masuk ke dalam agama Islam. Ini saja yang ingin dapat Ibu sampaikan. Ibu mempunyai kesimpulan, yaitu semakin berkembangnya agama Islam
di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adanya kerja keras dari para pedagang dan para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan Ibu akan memberikan tugas mingguan adalah kalian mencatat kembali apa yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang cara masuknya Islam ke Indonesia. Motivasi dari Ibu adalah dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Bapak proklamator kita, mengucapkan ya anak-anak, mengatakan jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena dengan sejarah kita bisa belajar dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang ada di masa lalu untuk kita bisa lebih baik lagi di masa depan dan di masa sekarang ini juga. Demikiannya dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.